selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was satu masa telah terlewati, benci dan rindu merasuk di kalbu. Ada apa dengan cintaku? Sulit untuk aku ungkap semula. Jangan pernah bibir tertutup, bicarakan semua yang kau rasakan. Cinta itu kita yang rasa. Bila sengsara hati kan merana. Hey guys, balik lagi gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila episode ke-53. Setelah beberapa waktu ke belakang, 2 minggu atau mungkin lebih, gue jeda dulu, gue break dulu bikin podcast karena gue merasa kok gue stuck ya. Ya, jujur-jujuran aja sih, daripada gue berusaha untuk kuat atau sok bisa ini itu, ya gue sebagai manusia biasa ya sama aja kayak yang lain. Kalau ada di masa gue nggak bisa menghasilkan sesuatu yang apa ya, yang asik untuk di share, ya gue juga nggak mau. Daripada ntar didengernya nggak karuan, nggak jelas, ya mending gue break dulu. Oke, gimana kabar kalian semua? Kabar gue baik di sini, semoga juga kalian sama. Meskipun kalau kita lihat keluar secara luas gitu ya, begitu memasuki tahun 2020, seperti yang pernah gue bahas juga kemarin-kemarin, kalau tahun ini diawali oleh sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Banyak hal yang bertubi-tubi sampai sekarang rasanya belum berhenti. Banyak kejadian ini itu, kejadian negatif yang terus muncul di berita dan di timeline sosial media. Andai bumi terbelah dua, biar kita tetap saling berpeluh. Wahai pujangga cinta, yang membelah indah, teladani kalbuku, jujurlah pada hatimu. Ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan engkau, biar menjadi baik dalam puisi cinta terindah. Ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan engkau, biar menjadi baik dalam puisi cinta terindah. You are listening to Podcast Nostalgila.
Oke, di luar mungkin situasi boleh saja genting, suram, atau apapun itu namanya, termasuk saham juga ya. Rasanya bukan waktu yang tepat gitu untuk berinvestasi di sana. Mungkin bisa cari instrumen lain, cara-cara lain untuk berinvestasi. Ya, bisa cari banyak sumber sih ya, untuk bagaimana terus bisa survive dalam situasi ekonomi global yang mau tidak mau sih terpengaruh juga oleh merebaknya virus corona dari China ke seluruh penjuru dunia. Tapi ada satu hal menarik yang pengen gue garis bawahi di sini. Yang unik adalah di Indonesia tidak ada kasus virus corona yang muncul. Ya, banyak pihak yang meresponsi dari yang nyinyir sampai yang berstatement mengada-ngada gitu ya. Biasalah netizen Indonesia. Meskipun juga dari luar dan sebagian dari kita menyaksikannya, bisa aja karena saking luasnya negara kita ini, ya bisa aja nggak terdetek gitu kasus-kasus spesifik corona ini. Tapi secara umum yang disampaikan oleh pihak terkait, Departemen Kesehatan dalam hal ini, ya gue sih percaya aja. Dan bisa jadi karena masyarakat kita yang terbiasa terpapar segala sesuatu yang berbahaya. Jadinya mereka kebal dan tidak tertular gitu ya virus corona. Di samping mungkin cuaca Indonesia secara umum tidak cocok untuk berkembangnya virus corona. Positifnya seperti itu sih. Semoga ya kita akan terus terbebas dari virus corona yang sudah memporak-porandakan berbagai aspek nggak hanya di China tapi sampai juga ke negara-negara lain, bahkan ke Eropa. Lalu apa lagi ya yang jadi perbincangan hangat? Kasus terbaru ini hanyutnya ratusan siswa sekolah di Sleman, Yogyakarta dalam kegiatan susur sungai. Dan lucunya adalah si pembina kegiatan pramuka ini bilang, saya nggak ikut, saya nunggu di sekolah. Kok bisa? Ini yang kadang-kadang gue heran tuh ya, seorang yang punya tanggung jawab tertentu atas kegiatan tertentu macam ya susur sungai pramuka ini, kok bisa si pembinanya dengan santai tidak memantau, padahal dia sendiri kan yang bertanggung jawab kan di sana. Bahkan katanya dia yang mengidekan kegiatan tersebut. Informasi terakhir di berita di TV gue lihat persis sebelum gue ngerekam podcast ini, katanya si pembina ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkembang ya dari yang tadinya saksi, dari penyidikan sudah ditingkatkan menjadi penyelidikan atau kebalik ya. Ya pokoknya si pembina ini, berita bagusnya udah di tangan polisi lah, tinggal diproses dengan ancaman hukum bisa sampai penjara 5 tahun. Bagus lah, biar jadi pembelajaran juga buat yang lainnya, buat kedepannya, agar jika kita diberi wewenang atau diberi tanggung jawab, lakukan semaksimal mungkin. Kontrol apa yang harus kita kontrol. Oke, selanjutnya yang baru aja ramai dan ribut di sosmed ini adalah pernyataan KPAI yang rasanya nggak pernah berhenti untuk membuat kita nyinyir gitu ya. Dulu beberapa bulan kebelakang kita masih ingat kalau kegiatan pembibitan atlet bulu tangkis yang diselenggarakan oleh PB Jarum, dan ini sudah terjadi atau sudah menjadi legenda bisa dibilang seperti itu ya, karena berlangsung sudah puluhan tahun, ternyata diotak-atik sama KPAI dengan alasan eksploitasi anak. Tapi di sisi lain mereka, si KPAI ini malah setuju untuk memulangkan anak-anak dari orang tua mereka yang sudah membakar paspornya yang tergabung di ISIS untuk bisa diterima kembali di Indonesia. Ya gue sendiri sih nggak setuju ya, si ISIS ini udah kayak virus, udah menjadi sesuatu yang berbahaya sih, apalagi sudah membakar paspor mereka. Dan beberapa pendapat bilang kalau ya ketika si paspor ini dibakar ya sudah, status kewarganegaraannya hilang dan harus mau menerima konsekuensi dari apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka pilih gitu ya. Nah masih terkait dengan KPAI yang menjadi isu
stupid adalah satu komisionernya bilang kalau perempuan yang berenang kemudian dalam masa subur ini bisa hamil andai aja ada sperma. Oh my god. Langsung dong respon netizen membabi buta, menyerang dan membego-begokan pernyataan ini. Ya wajar lah, banyak juga, karena gue lihat juga banyak dokter yang atau mereka yang lebih paham gitu ya atas bagaimana proses pembuahan itu bisa terjadi, ya tentu saja membantah kolam renang atau di kolam renang tidak mungkin terjadi kehamilan. Dan lagi pula logikanya, mana ada sih laki-laki yang ejakulasi atau buang-buang sperma pada saat mereka berenang, gitu aja sih. Jadi aja netizen gatel tangannya sampai mencari-cari profil dari si Ibu Siti ini. Ternyata beliau ini adalah caleg gagal katanya gitu ya. Dari salah satu partai yang ada di Indonesia. Ya, namanya juga hidup di zaman serba digital, online segala macam. Semuanya bisa dicari dan jejak digital tidak bisa diingkari. Termasuk kita juga ya, harus berhati-hati. Kita dituntut untuk bijak dalam menjalani hidup, bijak dalam melakukan tindakan. Harus dipikir dulu baik buruknya seperti apa. Jangan sampai kita terjebak atau dirugikan oleh tingkah laku kita sendiri, jadi bumerang di masa depan dan tidak bisa kita tutupi. Karena yaitu tadi, jejak digital tidak akan pernah bisa dihapus selama-lamanya. Oke, jadwal minggu depan guys, semoga gue nemu topik yang lebih asik lagi, karena schedule-nya juga podcast kolaborasi ya. Biasanya selang-seling seperti itu. Oke, semoga gue nemu seorang yang asik. Atau bisa jadi kamu sendiri, kenapa enggak? Oke, yang mau ikutan, yang mau kolaborasi, gue gak bosen untuk undang kalian join dan hubungi gue via Twitter boleh, atau Telegram ya. ID-nya sama di Bule Cilada, BULECILADA. Oke, thank you udah dengerin podcast kali ini. Gue Chandra Atmaja, pamit dulu. Bye-bye.